Sebenarnya cerita ini dimulai pada pertengahan tahun 2003 silam. Pada saat itu, aku baru genap 2 tahun menjadi karyawan di sebuah perusahaan swasta di Jakarta, tepatnya di sebuah gedung perkantoran pencakar langit di Jakarta. Aku akui, selama bekerja di perusahaan tersebut, aku memang sering mendengar cerita-cerita mistis. Menurut cerita mereka, ada sosok perempuan yang sering menampakkan diri pada jam kantor telah selesai. Dan kebanyakan mereka yang sering mendengar atau melihat sosok perempuan itu, mereka yang sering bekerja overtime atau kerja lembur di kantor. Pada malam ini, justru giliranku yang bekerja lembur, dan kebetulan pekerjaanku sangat menumpuk. Sebab sudah 2 hari aku tidak masuk kantor karena sakit. Jam di dinding kantor menunjukkan pukul 5 sore. Satu persatu dari rekan sekerjaku berpamitan padaku untuk pulang. "Sheryl, kita duluan ya. Kamu lembur ya? Oh ya, hati-hati loh. Aku dengar di kantor kita ini angker loh. Sering ada penampakan cewek pakai gaun merah. Ih." Mereka mencoba menakut-nakuti sebelum mereka pulang. Tapi aku merasa tidak yakin apa benar apa yang mereka ceritakan itu. Dengan perasaan sangat yakin bahwa yang mereka ceritakan adalah hanya rumor, dan mungkin mereka hanya kebanyakan nonton film horor saja. Aku tidak takut. Itu kan cuma cerita misteri dari mulut ke mulut saja. Apa kalian pernah melihatnya sendiri? Belum kan? Amit-amit deh. Jangan sampai kita lihat yang kayak begituan. Mending lihat cowok-cowok keren. Weh, semua orang juga maunya begitu, nah. Aneh-aneh aja nih si Mina. Salah satu dari mereka nyeletuk. Ya sudah, kalian pulang duluan sana. Ganggu aja. Hati-hati, nanti kalian berpapasan dengan si gaun merah di lift. Gantian aku meledek mereka. Amit-amit deh. Udah yuk kita pulang. Lama-lama horor juga di sini. Akhirnya mereka pun pergi meninggalkan Sheryl sendiri di kantor. Waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore dan Sheryl menghentikan pekerjaan sebentar karena ia harus sholat maghrib. 15 menit berlalu, Sheryl telah menyelesaikan kewajibannya sebagai umat muslim. Ia pun kembali melanjutkan pekerjaannya. Sheryl begitu serius dengan pekerjaan, sampai-sampai ia tidak menyadari jam di dinding sudah menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tiba-tiba saja bulu kuduk Sheryl merinding dan udara di ruangan itu terasa bertambah dingin. Padahal AC kantor sudah hampir 30 derajat. Akan tetapi rasa dingin ruangan tersebut seperti di bawah 15 derajat. Kok perasaanku nggak enak ya? Bulu kuduku merinding dan ruangan ini terasa sangat dingin. Apakah ini hanya perasaanku saja? Karena terpengaruh cerita misteri teman-teman tadi ya? Apa halusinasiku saja? Semoga semua ini hanya halusinasiku saja. Sheryl berbicara dalam hati dan berusaha meyakinkan dirinya kalau semua itu hanya halusinasinya saja. Ketika Sheryl akan pergi ke toilet, tiba-tiba saja suara dering telepon kantor berdering keras sekali, dan itu sempat membuat Sheryl terkejut. Kring. Setelah dering ketiga, Sheryl langsung mengangkat telepon tersebut. Halo? Tidak ada jawaban apa-apa dari telepon itu, dan Sheryl langsung menutup kembali telepon tersebut. Ada yang coba menakut-nakuti aku nih. Sorry, gue nggak takut. Sheryl masih belum yakin dengan apa yang ia alami itu. Dia masih menyangka itu hanya ulah teman-temannya yang iseng dan hanya ingin menakut-nakutinya saja. Sheryl kembali ke meja kerjanya. Kemudian tiba-tiba terdengar dari arah pantry seperti ada seseorang sedang membuat kopi. Lalu dengan jalan mengendap-endap, Sheryl pergi menuju pantry. Setelah sampai di pantry, tidak ada siapa-siapa. Namun masih ada kopi yang masih diseduh di sana yang belum selesai dibuat. Barulah Sheryl mulai merasakan bulu kuduknya benar-benar merinding setelah menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Karena sebelumnya, waktu dia ke pantry di sana bersih, tidak ada cangkir kopi. Lalu Sheryl kembali ke meja kerjanya dan waktu sudah menunjukkan pukul 20:30 waktu Indonesia Barat.
Ia mulai bersiap-siap untuk pulang, padahal pekerjaannya belum selesai. Sheryl sudah mulai tidak nyaman berada di kantor lama-lama. Ketika Sheryl sedang bersiap-siap, jeng-jeng, tiba-tiba Sheryl seperti melihat seseorang duduk di meja kerja Mina. Dengan perlahan-lahan, Sheryl pergi menuju meja kerja Mina. Ternyata benar, ada seseorang duduk di meja kerja Mina. Sheryl langsung memalingkan wajahnya ke arah lain. Keringat dingin keluar dari dahinya. Siapa dia? Dan mengapa dia duduk di sana? Dengan mencoba keberaniannya, Sheryl mencoba untuk melihat kembali ke tempat itu. Ternyata dia masih di sana dengan wajah menunduk, dan dia tidak menggunakan gaun berwarna merah. Dia menggunakan gaun putih bersih. Siapa dia? Belum pernah ada cerita tentang sosok wanita bergaun putih di kantornya. Lalu dengan mengendap-endap, Sheryl ingin meninggalkan tempat itu. Ia sudah sangat ketakutan sekali. Sheryl pun berhasil keluar dari ruangan. Ia terus berlari dan berlari menuju lift. Ketika ia sedang menunggu pintu lift terbuka, tiba-tiba ia melihat seseorang berdiri di pojok dekat pintu tangga darurat. Lalu Sheryl menghampirinya dengan perlahan-lahan. Dalam hati Sheryl bercampur rasa takut dan rasa penasaran. Siapakah yang berdiri di sana? Siapa kamu? Dan apa yang kamu lakukan di sana? Dari kejauhan, Sheryl berusaha untuk mencari tahu siapa sebenarnya dia. Lalu sosok itu pun menghilang. Sheryl semakin bertambah penasaran saja. Ia terus mengikuti kemana sosok berbaju putih itu pergi. Yang menambah penasaran Sheryl adalah dia sosok wanita berambut panjang dengan gaun putih, bukan merah seperti yang selama ini dia dengar. Lalu, siapa dia? Anehnya, tanpa sadar, Sheryl sudah berada di lantai 10, turun 3 lantai dari ruang kantornya. Hah? Ini aku sudah berada di lantai 10 dengan menuruni tangga darurat 3 lantai. Tapi kenapa aku tidak merasa lelah sama sekali? Dan mengapa sosok itu membawaku sampai ke lantai 10? Apa sebenarnya ia ingin tunjukkan padaku? Tiba-tiba saja sosok tersebut sudah berada tepat di belakang Sheryl. Sheryl sangat terkejut sekali. Tanpa sengaja ia sempat melihat wajah sosok tersebut dengan tatapan mata yang tajam, dan darah mengalir dari kelopak mata dan mulutnya. Sosok itu terus mendekati Sheryl, dan Sheryl terus menghindari sosok tersebut. Dan tiba-tiba sosok masuk ke dalam tubuh Sheryl. Kemudian, dengan menggunakan tubuh Sheryl, sosok tersebut keluar dari kantor, pergi menuju sebuah apartemen mewah yang letaknya tidak jauh dari gedung perkantoran tersebut untuk menemui seseorang di sana. Ternyata itu adalah apartemen teman sekantor Sheryl, yaitu Puput. Puput adalah gadis paling pendiam di kantor, dan dia tidak banyak berinteraksi. Atau lebih tepatnya, Puput adalah gadis yang tidak pandai bergaul. Puput sangat terkejut sekali, sebab tiba-tiba Sheryl sudah berada tepat di pintu apartemennya. Sheryl, ada apa kamu kesini? Dan bagaimana kamu tahu kalau aku tinggal di apartemen ini? Karena aku tidak pernah mengatakan kepada siapapun kalau aku tinggal di sini. Bahkan bagian HRD saja hanya tahu alamat kampungku saja. Dengan terheran-heran, Puput terus memberondong pertanyaan kepada Sheryl. Puput sama sekali tidak menyadari kalau Sheryl sudah kerasukan sosok wanita. Tiba-tiba Sheryl menerobos masuk ke dalam dan duduk di sofa. Dengan tatapan mata tajam, dia menatap Puput. Kamu harus menolong saya. Jika tidak, aku tidak akan keluar dari tubuh ini dan akan terus mengganggu seisi gedung perkantoran itu. Puput langsung tersungkur jatuh di dekat sofa karena dia baru menyadari kalau itu bukan Sheryl rekan sekantornya. Tapi siapa kamu? Apakah saya mengenalimu? Dan apa hubungannya dengan saya? Ya, kamu sangat mengenal saya dan kamu lebih mengetahuinya. Suara sosok itu sangat berat dan mengerikan dan membangunkan bulu kuduk siapapun yang mendengarnya. Ya,
Tapi katakan siapa kamu, dan apa yang harus saya lakukan untuk menolong kamu. Aku Ruth. Kamu ingat sekarang? Aku Ruth. Beberapa tahun lalu kalian telah membunuhku karena kalian cemburu padaku. Tiba-tiba sosok itu keluar dari tubuh Cheryl. Dengan lemas, Cheryl terjatuh ke bawah sofa dan pingsan. Sosok itu terus mengejar Puput dengan berteriak-teriak. Puput minta tolong. "Ah, tidak Ruth, kumohon. Aku tidak bersalah. Aku hanya tidak berani untuk melaporkan mereka ke kantor polisi, karena mereka akan mengancam membunuhku jika aku melaporkannya. Aku mohon maafkan aku." Dan Cheryl mendengar semua pengakuan Puput, sebab ia sudah tersadar dari pingsan ketika mendengar teriakan dari Puput tadi. "Cheryl, tolong aku. Aku tidak mau mati. Tolong aku, Cheryl. Lindungi aku dari dia." Namun Cheryl tidak dapat menolong Puput karena wanita itu terus mendekati Puput. Ketika Cheryl akan menolong Puput, sosok wanita itu terus menghalanginya. "Cheryl, tolong aku. Aku tidak membunuhnya. Mina dan kawan-kawan yang melakukannya. Mereka yang membunuh Ruth karena api cemburu. Mina cemburu dengan Ruth karena anak bos lebih memilih Ruth, padahal Mina sudah mengincar lama anak bos. Pada saat Ruth sedang bekerja lembur, Mina dan kawan-kawan mengeroyoknya. Mereka lalu melempar tubuh Ruth dari atas gedung, sehingga seolah-olah Ruth bunuh diri. Aku menyaksikan semua itu tanpa berusaha mencegahnya, karena aku terlalu takut. Mulai saat itu, aku tidak berani lagi untuk bekerja lembur, karena Ruth akan selalu datang mengganggu dengan gaun merah. Sebenarnya itu bukanlah gaun merah, melainkan darah yang membasahi gaun putih kesayangannya. Maafkan aku, Ruth. Mungkin saat itu aku tidak dapat menolongmu, tapi kali ini aku berjanji akan menolongmu. Aku akan melaporkan semuanya pada polisi. Aku mempunyai cukup bukti untuk menjebloskan mereka ke penjara, karena aku mempunyai rekaman video kejadian itu. Waktu itu aku merekam kejadian itu dengan ponselku, dan aku telah memindahkan ke flashdiskku. Dan tiba-tiba sosok wanita itu pun pergi menghilang dari hadapan mereka. Puput dan Cheryl pun kembali ke apartemen Puput. Mereka berdua terdiam. Mereka berpikir harus dari mana memulainya, karena kejadian itu sudah 4 tahun yang lalu, dan Puput pun akan ikut masuk penjara karena tidak buru-buru melaporkannya. Kegalauan melanda hati Puput malam itu. Kemudian keesokan harinya, Puput dan Cheryl tiba di kantor polisi dan menyerahkan semua barang bukti kepada polisi. Lalu Mina dan teman-temannya pun digiring paksa polisi dari kantor. Mereka sangat bingung sekali mengapa tiba-tiba polisi menangkap mereka. Pandangan Mina beralih kepada Puput, dan ia baru mengerti kenapa ia ditangkap. Mina menyumpah serapai Puput dengan nada mengancam. Di dalam hatinya, Puput berdoa semoga semua ini sudah berakhir dan Ruth tidak lagi mengganggu orang-orang yang bekerja lembur. Selamat jalan, Ruth. Semoga kamu tenang di alam sana.